Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Afandi selaku presenter pada video kali ini. Saya akan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan Bintang Junior sebagai bagian dari tugas manajemen sumber daya manusia, perilaku konsumen, dan komunikasi bisnis. Tujuannya untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusianya. Sekarang saya sudah bersama narasumber kita. Baik Bapak, boleh dipersilahkan perkenalkan namanya dan posisinya sebagai apa di perusahaan ini. Oke, terima kasih Mas Rafli atas kesempatannya. Perkenalkan saya Pak Muhammad Syahnuryawan selaku HR dan Finance di Bimba Bintang Junior Pusat. Oke, langsung saja teman-teman, langsung ke pertanyaannya. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa alur rekrutmen dan seleksi karyawan di perusahaan ini, mulai dari penerimaan lamaran hingga proses penentuan kandidat yang terpilih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sangat beragam sebenarnya proses rekrutmennya, mulai dari seleksi lamaran, lalu setelah itu proses wawancara sampai akhirnya si karyawan itu terpilih. Nah, saya akan coba ceritakan berkaitan dengan satu posisi saja, posisi pengajar. Nah, untuk posisi pengajar di sini di Bimba Bintang Junior Pusat itu kami mulai dengan kami menyebarkan beberapa lowongan ini ya, itu ke beberapa platform yang kami sudah punya dan platform yang sudah biasa kami langganan untuk bisa mempost lowongan tersebut, mulai dari beberapa platform di Instagram, lalu juga ada beberapa platform digital misalnya seperti Glints, Kita Lulus, Pintarnya, dan beberapa platform lainnya. Nantinya pelamar-pelamar yang sudah masuk baik itu via email maupun platform digital yang kami sudah berlangganan, nanti kami akan seleksi itu. Kami seleksi apakah memang kandidat yang masuk itu sudah cocok atau belum. Biasanya dari pengalaman kami bisa ratusan yang masuk. Dan dalam ratusan itu kami seleksi nih, apakah memang sesuai dengan yang kami mau. Biasanya yang kami lihat itu mulai dari domisili dan juga terutama di pekerjaannya, pengalaman pekerjaannya, apakah memang relevan dengan posisi yang kami inginkan. Dalam hal ini kalau pengajar berarti setidaknya biasanya kami mencari yang dia sudah punya pengalaman mengajar misalnya berapa bulan ataupun setahun, dan juga mengajarnya memang di spesifik mengajar untuk anak-anak usia dini yang memang usia 3-6 tahun ataupun usia SD seperti itu. Nah, lalu setelah itu ketika beberapa kandidat ini sudah kami dapatkan, kami hold biasanya, lalu setelah itu kami hubungi via WhatsApp untuk akhirnya kami minta mereka untuk mengisi psikotes dan form pelamar. Nantinya dari psikotes dan form pelamar ini kami seleksi lagi apakah memang psikotesnya dan juga tes yang mereka lakukan, dalam ini form yang mereka isi itu sesuai dengan yang kami bisa pilih gitu ya, terutama di form ya. Biasa di form itu biasanya nanti kami akan lihat beberapa hal, mulai dari domisili di mana, pengalaman kerja seperti apa, dan terutama gaji yang diinginkan. Karena gaji yang diinginkan ini jadi salah satu faktor utama apakah memang nanti si kandidat ini itu diterima atau tidak, atau lolos atau tidak ke proses selanjutnya. Misalnya gini, biasanya tutor itu kami targetkan sekian juta misalnya gitu ya untuk gajinya. Nah, ketika memang gaji yang akhirnya diinginkan oleh si kandidat ini itu bahkan melebihi dari ekspektasi kami, dan dimana melebihi ini tuh kami rasa kami tidak mampu untuk bisa di tahap itu, biasanya kami langsung tolak. Tapi kalau misalnya di angka yang masih bisa kami nanti negosiasi, baru setelah itu kami bisa panggil untuk proses wawancara dan micro teaching. Nah, setelah nanti mereka sudah lolos dari sesi tes ya, sesi form dan juga sesi psikotes, setelah itu baru kami wawancara. Biasa panggil wawancaranya itu langsung di sini, nanti mereka ikut ada tes tulis dulu, lalu setelah itu baru dilakukan micro teaching untuk melihat apakah mereka mampu menampilkan penampilan yang terbaik ketika mereka mengajar. Nah, kalau misalnya nanti anggaplah sudah dapat nih kandidat-kandidatnya, lalu sudah ada yang lolos ke sesi wawancara dan micro teaching, setelah itu baru kami pilih lagi. Nah, nanti kami lihat nih kami butuhnya berapa.
Kalau kami hanya butuh satu, berarti memang hanya satu yang kami terima. Yang satu yang kami terima ini nantinya kalau memang sudah diterima, baru setelah itu mereka biasanya kami akan ajak dulu untuk trial dulu kurang lebih 1 minggu ya. Kalau misalnya dalam hal ini posisi pengajar, berarti nanti kami akan minta si kandidat ini untuk coba tes ngajar dulu di kelas yang memang sudah ada. Biasanya nanti didampingi dulu oleh pengajar yang sudah ada, ataupun dari tim akademik kami. Nanti setelah itu ketika memang bagus, baru setelah itu kami lakukan probation, kontrak uji coba lah gitu ya, kurang lebih maksimal 3 bulan. Yang dimana nanti ketika memang dia dalam masa probation ini bagus selama 3 bulan, maka nanti si kandidat ini berkemungkinan besar untuk mendapatkan kontrak yang lebih panjang, bisa 6 bulan ataupun setahun. Kurang lebih demikian Mas Rafli untuk mulai dari proses seleksi pelamar sampai akhirnya si kandidat ini diterima dan dikontrak gitu. Berarti perusahaan ini menggunakan beberapa platform digital ya, seperti Instagram, Kita Lulus, dan lain-lainnya. Yes, ada beberapa lah, karena prinsipnya adalah ketika kita rekrut maka harus ya bakar uang juga gitu. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kita akan dapat di mana gitu untuk posisi-posisi tertentu. Begitu kurang lebih. Baik. Dan yang paling pentingnya itu domisili, pengalaman, dan gaji-gaji yang gitu ya. Yes. Dan mulai dari wawancara, tes tulis, micro teaching, trial mengajar 1 minggu, sampai probation dan kontrak. Yes. Yang tertera. Okay. Baik Pak, terima kasih banyak. Selanjutnya, apakah ada program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan? Jika ada, program seperti apa yang perusahaan sediakan untuk mendukung kompetensi di karyawan tersebut? Oke, kita langsung balik lagi ke posisi tadi pengajar nih. Nah, pengajar ini memang alhamdulillahnya karena ini di kantor pusat, maka mereka langsung dapat arahan dari tim akademik kami. Jadi biasanya kalau di sini itu ada kurang lebih sekitar 1 pekan sekali itu mereka ada brainstorming dari tim akademik berkaitan dengan cara mengajar mereka gitu ya. Apakah memang mengajar sudah baik atau tidak, lalu akhirnya ditanya progres siswa seperti apa, kesulitannya seperti apa, ataupun misalnya apakah ada improvement yang mau dilakukan di kelas dan sebagainya gitu. Nah, selain emang brainstorming yang ada dari tim akademik, biasanya juga nanti ada pelatihan juga gitu ya, pelatihan berkaitan dengan kompetensi mereka, mulai dari pelatihan untuk modul, pelatihan kalau di sini kan ada program creativity time dan sebagainya yang bisa mereka ikuti setiap bulannya. Begitu kurang lebih. Mendapatkan pelatihan modul dan creativity time. Baik, selanjutnya bagaimana perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan di divisinya? Oke, kalau misalnya penilaian divisi, memang kita kan memang di kontrak itu kan sudah ada ya. Jadi mereka itu ada dapat gaji pokok, dapat tunjangan ya, tunjangan makan, transport. Nah, untuk bonus memang ini nanti sangat ditentukan oleh kebijakan yang kami buat gitu ya di masing-masing divisi. Jadi memang ini sangat bergantung dari kinerja masing-masing, dan bonus ini sifatnya tentatif ya. Jadi menyesuaikan dengan omset perusahaan saat itu. Jika misal omset perusahaan itu sedang besar, bisa dapat bonusnya besar. Kalau misalnya belum, berarti bisa jadi dapat ataupun tidak sama sekali. Namun yang memang sudah kami lakukan saat ini adalah yaitu ada bonus kehadiran. Jadi untuk karyawan-karyawan yang memang punya kedisiplinan tinggi, ini mendapatkan reward khusus dari kami, baik itu reward bulanan maupun juga ada reward yang sifatnya musiman ya, ada yang 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun. Kurang lebih. Berarti dari kedisiplinan ya untuk menilai kinerja karyawan-karyawannya. Salah satunya yang paling bisa diukur ya. Gitu. Oke. Apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh HR dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan ini? Oke, salah satu peran HR yang paling menentukan adalah bagaimana HR dalam hal ini kami itu bisa tetap melakukan stabilitas yang ada di kantor. Karena seringkali kan bisa jadi mungkin ada konflik tertentu dan sebagainya. Nah, bagaimana peran HR adalah bisa menstabilkan itu, mulai dari memang membuat program yang akhirnya bisa membonding teman-teman gitu, mulai dari makan bareng misalnya, atau kalau di kami biasanya di sebulan sekali itu ada badminton juga gitu ya, biar akhirnya teman-teman juga bisa refresh dari kegiatan-kegiatan kerjaannya dan sebagainya. Berarti membuat program agar konflik-konflik yang ada di kantor-kantor ini lebih
diminimalisir lah ya Pak. Ya, dan juga menanamkan kepada nilai-nilai kepada teman-teman bahwa Anda tidak apa-apa berkonflik jika memang berkonflik kayak ini bisa dengan pekerjaan. Namun jika memang yang akhirnya berkonflik ini berkaitan dengan yang bukan pekerjaan, maka silakan bisa di luar, jangan dibawa ke kantor. Gitu. Bisa diselesaikan di luar di pekerjaan. Oke. Selanjutnya bisa dijelaskan Pak siapa target pelanggan utama pada perusahaan ini? Apakah ada segmentasi khusus dari pelanggan-pelanggan yang ditargetkan? Oke. Segmentasi yang paling utama adalah tentunya adalah orang tua, ya, orang tua anak yang anaknya ini berusia 3 sampai 6 tahun. Yang akhirnya mungkin si anaknya ini punya kebutuhan atau si orang tuanya pengen lihat anaknya ini bisa baca, bisa nulis, bisa hitung, ataupun bisa mendapatkan tempat bermain, mendapatkan tempat belajar yang sesuai dengan perkembangan anaknya gitu. Jadi memang targetnya tadi si orang tuanya ya. Targetnya orang tua yang mempunyai anak usia 3 sampai 6 tahun. Menurut Bapak, faktor apa saja yang paling mempengaruhi orang tua ketika memutuskan untuk memilih layanan di Bintang Junior ini? Oke, paling utama adalah Bintang Junior ini punya diferensiasi yang akhirnya nggak dipunya sama tempat-tempat lain. Dalam artian kita punya modulnya otentik, ya emang modulnya buat sendiri ya. Dalam artian direset sesuai dengan perkembangan anak saat ini, direset dengan tenaga-tenaga yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Karena kami pun juga yang buat modul pun ini juga alumni PG PAUD juga gitu ya. Jadi memang sudah spesifik. Dan juga memang langsung diperhatikan oleh expert juga ya berkaitan dengan isi modul tersebut gitu. Akhirnya itu salah satunya mulai dari modul yang akhirnya berbeda dengan yang lain atau dengan merek-merek lain. Saya itu memang ya bisa dilihat secara harganya juga akhirnya lebih terjangkau gitu, untuk akhirnya bisa dijangkau oleh orang yang akhirnya orang tua yang membutuhkan layanan tersebut. Reputasi Bintang Junior juga mempengaruhi orang tua juga kan Pak? Ya tentu. Dan di sini kan kita ya alhamdulillah positif ya gitu ya. Alhamdulillah di saat ini pun sudah terbukti ada akhirnya sudah hampir full siswanya, sudah dari 180 kuota siswa yang fullnya sekarang sudah 179 gitu ya. Jadi tinggal kurang satu lagi jadi full kelas gitu ya. Bahkan bisa sampai nanti waiting list gitu untuk teman-teman ataupun untuk siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke sini. Bahkan sampai waiting list ya? Bisa sampai waiting list. Baik. Strategi pemasaran seperti apa Pak yang paling terbukti, paling efektif untuk menjangkau target pasarnya? Nah, kalau paling mudah bisa kelihatan memang kita punya spanduk ya. Itu spanduk itu sih yang memang punya andil besar untuk akhirnya mendatangkan orang tua siswa untuk datang ke sini gitu ya. Karena memang terlihat terpampang dan memang sudah terbukti juga menghasilkan banyak siswa dari spanduk yang terpampang di situ. Ya. Selain itu juga mulai dari kerjasama kami dengan beberapa PG PAUD yang ada di sini, beberapa TK yang ada di sini gitu, dan akhirnya bisa mendatangkan siswa ke sini gitu ya. Terus juga selain itu karena memang berkaitan dengan pelayanan, baik juga di antara siswa-siswa kami itu ya memang berasal dari MGM, mulut member get member ya, mulut ke mulut gitu. Jadi dari orang tua merekomendasikan orang tua yang lainnya untuk akhirnya bisa datang ke sini gitu. Dari online juga ada? Online juga ada, walaupun online nggak terlalu banyak ya. Memang paling baik tetap dari spanduk, terus juga dari marketing yang sifatnya memang offline langsung gitu. Secara garis besar, bagaimana perusahaan ini mengelola alur komunikasinya saat bekerja, Pak? Oke, alur komunikasi memang kami bedakan dalam dua ya. Jadi memang ada alur komunikasi yang sifatnya resmi. Yang sifatnya resmi ini memang itu berkaitan dengan ketika memang ada surat-surat gitu ya. Biasanya kami bisa sebarkan surat tertentu yang akhirnya nanti bisa dilihat gitu ya. Misalnya surat edaran apa, misalnya tentang libur. Yeah. Biasanya saya bikin PDF-nya terus saya kirim di grup WhatsApp ya, tidak dalam bentuk fisik ya. Nanti teman-teman tinggal baca gitu ya. Kalau informasi yang penting banget bisa kami langsung kumpulin dalam satu ruangan. Untuk akhirnya semuanya bisa mendapatkan informasi tersebut secara mendetail. Berarti melalui online, tetapi kalau misalnya ada pembicaraan khusus itu melakukan di offline. Ya langsung di pertemuan langsung, biasa mungkin makan waktu 1 jam atau setengah jam biasanya gitu. Ketika memang itu penting banget dan harus disampaikan secara langsung gitu.
Nah, dari semua proses tadi, hambatan komunikasi itu yang paling sering terjadi dan yang paling menantang buat Bapak itu apa sih di perusahaan ini? Sebenarnya kalau karena di sini era digital ya, maka sebenarnya yang mungkin bisa dibilang menantang, tapi sebenarnya ini bisa antisipasi ya, adalah berkaitan dengan beberapa teman-teman kita yang terkadang telat menerima informasi. Waktu itu ada beberapa waktu lalu tuh, walaupun ini mungkin karena informasinya memang baru malamnya gitu ya, jadi besoknya itu ada badminton. Ada badminton gitu ya di kantor, dan memang kami baru fiksasi itu di sore atau malamnya, sore sebelum maghrib lah baru fiksasi bahwa besok ada badminton. Semuanya bawa tuh, besoknya semuanya bawa raket, semua bawa ini, tapi ternyata ada satu orang yang dia nggak tahu kalau hari besok ada badminton. Ternyata memang baru baca grupnya pagi-pagi dengan posisi sudah ada di kantor dan baru buka grup gitu. Cuma akhirnya ketinggalan info kan. Iya, ketinggalan info. Jadi balik lagi ke masing-masing sih, walaupun memang sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan yang memang dari kami yang menyampaikan infonya mungkin lebih awal gitu ya, biar akhirnya bisa tersampaikan dengan baik semuanya gitu sih kurang lebih. Tapi secara umum sih aman sih, dalam artian teman-teman di sini juga karena kita nanamin value yang baik juga ke teman-teman, yang akhirnya ya ketika ada hal-hal tertentu ya bisa langsung dikomunikasikan gitu, jadi tidak dibiarkan berlarut-larut lah. Berarti semua problem bisa terhandle semua di sini ya Pak? Insya Allah. Bagaimana komunikasi eksternalnya Pak di perusahaan ini untuk berkomunikasi dengan mitra-mitra yang lain atau dengan orang tua pengajar murid? Oke. Karena di sini kita ngomongin dengan eksternal itu berkaitan dengan orang tua ya, karena kan tadi kan sempat dimensi soal orang tua juga gitu. Jadi kalau dengan orang tua memang biasanya kepala cabang yang langsung gitu, kepala cabang yang memang langsung memberikan arahan gitu. Biasanya karena kepala cabang itu dia punya grup juga dengan orang tua gitu. Tapi grupnya per kelas ya. Di sini ada 4 kelas nih. Jadi setiap kelas itu ada grupnya. Dan biasanya informasi-informasi itu disampaikan langsung via WhatsApp gitu, baik itu tentang libur atau misalnya tentang info laporan perkembangan atau info tentang acara-acara besar yang diselenggarakan sama kantor biasanya. Nah, kalau misalnya ada info-info tertentu misalnya tentang anak dan lain-lain, itu juga biasanya disampaikan via di situ juga gitu ya, berkaitan sama keadaan kelas dan sebagainya gitu ya. Atau bisa juga datang langsung biasa orang tuanya. Nah, ini kan hari ini juga lagi laporan perkembangan nih. Kalau laporan perkembangan itu kan 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali itu setiap orang tua siswa itu datang untuk menerima laporan perkembangan dari masing-masing tutor. Nanti jelasin tuh perkembangan anaknya seperti apa, kendalanya seperti apa, lalu kedepannya harus seperti apa, biar akhirnya anaknya bisa lebih cepat dan sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Nah, atau bisa juga ketika ada beberapa hal yang tidak bisa dihandle tutor, biasanya nanti kepala cabang itu yang langsung turun untuk menjelaskan, ataupun bisa langsung dari tim akademik menjelaskan lebih detail. Atau beberapa hal misalnya ketika ada anak jatuh dari playground misalnya. Nah, biasanya kami kan sediain CCTV tuh. Nanti di orang tuanya bisa CCTV bisa lihat terus kejadian gimana, jadi bisa kami jelasin. Biasanya sih begitu. Berarti menggunakan WhatsApp juga ya? Lebih utamanya menggunakan lebih utamanya WhatsApp. Dan juga biasanya kepala cabang kami itu selain memang menyebar di grup, biasanya juga bikin status di WhatsApp-nya, jadi biar bisa langsung dilihat sama orang tua siswa yang harusnya sih nyimpen nomor si kepala cabang ya. Cabangnya, ya, betul. Gitu. Kalau misalnya memang nggak sempat buka grup gitu kan, antisipasi ya. Menggunakan Gitu WhatsApp dan datang langsung ke sini langsung. Iya, betul. Langsung. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Syah Nuryawan atas waktu dan penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Informasi yang diberikan sangat membantu proses penyusunan tugas saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.